Podcast. Ya, dimanapun kalian berada, yuk mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Di hari Minggu ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan sebab Dia yang layak untuk ditinggikan, dan kita mau berikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan terbaik untuk diri kita semua. Amin. Amin. Ya, sebelum saatnya kita memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami boleh mengikuti ibadah remaja ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh mengikuti ibadah Youth ya Tuhan melalui gadget kami ya Tuhan, melalui layar komputer ataupun layar tab kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami memberikan yang terbaik ya Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan yang layak untuk disembah, Engkau yang layak untuk ditinggikan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memiliki kami ya Tuhan. Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan segala hidup kami ya Tuhan, segala apapun yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk jam-jam ya Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami boleh fokus Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah kami dengan penuh dengan rasa hormat dan rasa syukur hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Nah, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan suka-suka untuk bertepuk tangan. Dan kita mau memberikan yang terbaik hanya untuk nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa.
pandang kami ya Tuhan, sebagaimana kami adanya Tuhan. Bukan dengan paras kami Tuhan, bukan dengan apa yang kami punya Tuhan. Kau pilih kami ya Bapa, sebagaimana diri kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan karena itu sampai akhir hidup kami Bapa, kami mau memberikan segalanya yang terbaik, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan milik Engkau Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Pedulikan masa lalu kami. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu, diberi kesempatan kehormatan juga untuk praise and worship. Kami tahu hari ini kami beribadah karena kami datang bukan karena terpaksa, tapi karena kami tahu Roh Kudus yang gerakkan kami untuk kami belajar sesuatu dan jadi murid yang baik, jadi pendengar yang baik, dan biarlah setiap firman yang taburkan menjadi setiap benih yang bertumbuh berkali-kali lipat, menjadi firman yang gak hanya didengarkan, tapi direnungkan dan juga dilakukan. Bapak, berkati hamba-Mu terbatas, tapi Engkau yang akan singkapkan isi hati-Mu pada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapak. Terima kasih, berkati pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, karena saya tahu mungkin kalian ada yang dengerin ini pagi, siang, sore, malam, waktunya mungkin beda-beda, tapi that's okay, karena ya yang penting hatinya mau untuk mendengarkan dan juga beribadah. Hari ini saya mau bagikan sesuatu dengan judul tema POV atau Point of View. Nah, Point of View merupakan sesuatu yang kalau teman-teman suka lihat TikTok gitu ya, kayak ada beberapa konten TikTok lagi hype banget yang membahas tentang POV ketika orang datang ke coffee shop misalkan, atau POV ketika kita sama teman-teman lagi makan bareng seperti apa, ada POV ketika kita kerjain tugas tapi sambil TikTokan dan sebagainya lah. Jadi ada banyak POV yang lagi hype banget di TikTok, dan TikTok lagi jadi platform yang banyak dicari orang, dan dia ada banyak konten-konten yang menarik di sana. Nah, kalau ini mau bagikan tentang point of view, bahwa point of view itu adalah bagaimana cara kita memandang sesuatu, realita, kejadian, atau juga terhadap seseorang. So ya, kita punya point of view itu, atau bahasa Indonesia sudut pandang, cara kita memandang seseorang, sesuatu, kejadian. Kita basically setiap orang punya POV-nya masing-masing. So ya, gue gak bisa paksakan POV gue atau sudut pandang gue sama dengan sudut pandangnya teman-teman. Karena ya teman-teman punya kebebasan untuk menentukan bagaimana cara memandang sesuatu. So it's a free will. Nah, kau ini pengen bagikan seperti ini. Bahwa POV menjadi penting karena ini menentukan cara kamu berpikir, bertindak, and it shapes you. Atau itu membentuk kamu dalam karakter kamu gitu. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bagaimana kamu memandang seseorang gitu. Kalau kamu gak suka sama seseorang, ya dari cara pikir kamu, dari cara pandang kamu terhadap seseorang, kamu udah gak suka, kamu akan perlakukan orang itu mungkin dengan setengah hati. Kamu mungkin gak akan banyak tanggapin apa yang dia ngomong, atau mungkin kamu juga jadi malas untuk ngobrol sama dia gitu. Mungkin itu terjadi ketika kamu punya POV yang tidak mengenakan tentang orang tersebut gitu. Atau kamu mungkin punya pengalaman tidak mengenakan, ada banyak hal, ada banyak kemungkinan, ada banyak aspek juga yang mempengaruhi hal itu. Nah, POV ini sekali lagi sangat mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan membentuk karakter kita. So, POV is so important. Dan gue harap hari ini kita bisa belajar tentang, memang POV kita beda-beda, cara pandang kita beda-beda, tapi bagaimana sih sebenarnya Tuhan pengen kita memandang diri kita, memandang Tuhan, dan juga memandang sesama kita. Dan saya rasa ini menjadi hal yang menarik, karena pada dasarnya kita susah taat. To be honest with you, bukan cuma kamu, tapi aku juga kadang juga ngerasain hal itu. Tapi let's learn it, atau kita belajar dulu, dan pada akhirnya untuk apakah dilakukan atau enggak, gue berharap banget teman-teman ada dan memiliki hati itu. Oke, yang pertama POV, kita mau belajar dulu bagaimana cara kita memandang diri sendiri. So, yang poin pertama berbicara tentang who am I? Who am I? Siapa saya? Apakah saya berharga, dikasih, dan diterima? Itu menjadi pertanyaan yang mungkin kita terus tanyakan dalam hidup kita. Dan saya melihat bahwa problems di anak muda itu adalah tentang bagaimana krisis identitas gitu. Kita bingung untuk menggambarkan diri sendiri. Karena terbiasa mengikuti arus, terbiasa mengikuti circle atau apa kata orang. Kenapa?
Karena dasarnya kita pengen diterima orang lain. Kita takut sendiri. But ya, tapi itu malah jadi kita gak punya prinsip gitu. Dan itu juga membuat kita juga menghalalkan segala cara, melakukan segala cara yang penting diterima. Untuk dapetin pengakuan dan penerimaan. Dan itu dimulai ketika kita bingung siapa diri kita. Nah, akhirnya kita mencoba mencari jawaban. Dan another problems yang gue lihat adalah anak muda itu banyak minder dan gak pede dengan diri sendiri apa adanya. Ini ada cukup membingungkan. Agak cukup membingungkan karena kalau kamu tahu kamu precious dan kamu tahu bahwa kamu bisa lakuin something ketika kamu bukan mampu tapi kamu mau, seharusnya kamu gak minder. Kenapa anak Tuhan malu untuk melayani Tuhan? Kenapa anak Tuhan merasa gak layak di hadapan Tuhan ya? So, why? Padahal kamu udah punya identity itu. Sebagai anak Tuhan. Contoh paling gampang kenapa anak muda tuh minder itu seperti ini. Gue baru kemarin lihat ada konten yang menarik dari salah satu stand up komedian yang cukup gue favoritkan. Dia membahas tentang the loudest voice in the room. Teman-teman tahu ketika kita berada dalam sebuah perkumpulan, meeting gitu. Seberapa kita yang gak berani untuk menyuarakan suara kita. Karena kita takut pendapat kita berbeda dengan yang lain. Karena kita merasa siapa gue yang speak up sedemikian rupa gitu. Gue bukan siapa-siapa. Ketika lagi ibadah mungkin suka ada pembicara atau pendeta yang suka kasih pertanyaan, udah gak sih? Kenapa kalian datang ke tempat ini? Jawab dong, jawab. Ya kayak suka ada yang kayak gitu kan. Kayak kenapa gitu? Kenapa kita menjadi minder dengan diri sendiri gitu? Menjadi minder bahkan di gereja sekalipun gitu. Kita minder di rumah Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita di rumah. Tapi kita minder dan gak bisa jadi diri sendiri. So it's a question for you. Kenapa itu terjadi gitu? Kenapa kita bisa seminder itu gitu? Apa yang membuat kita menjadi minder? Dan saya percaya itu dimulai karena kita gak tahu sebenarnya siapa diri kita. Dan kita sedang mencari. Dan itu gak apa-apa. Tentu mencari jati diri teman-teman. Apalagi anak muda selalu dikatakan, ini waktunya kamu mencari jati diri. Anak muda tuh kalau gak cari jati diri, kalau banyak makan bisa dibilangnya lagi masa pertumbuhan. Selalu seperti itu ya. Kayak banyak yang bilang seperti itu. Nah padahal saya mau bilang dengan jelas, padahal dalam dirimu itu ada sesuatu yang berharga. Dan yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Karena itu dari Tuhan, statusmu sebagai yang sudah ditebus. Yang sudah ditebus di kayu salib dan mendapatkan asuransi keselamatan kekal. Dan anak Tuhan. So it's in you. Itu menjadi sebuah status atau privilege yang melekat dalam diri kamu. Tidak dapat direnggut oleh orang lain. Kecuali kamu sia-siakan. Dan itu bukan karena orang lain. Itu adalah pilihan kamu. So saya tergerak untuk bahas tentang kisahnya Ayub. Kita mau sama-sama baca di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Oh sorry, saya dibilang Esau Ayub ya. Kita harusnya membacanya Esau Yakub. Sorry, terlalu bersemangat. Pada suatu kali saya baca kembali. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ayat 31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Dan ayat ke-32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, ketika baca kisah tentang Esau dan Yakub ini, orang sering memandang Yakub tuh yang salah di cerita ini.
wih ya aku sudah merampas hak yang bukan seharusnya buat dia gitu. Tapi kita tahu semua itu dimulai dari ayat ke-32 dan 34 dikatakan, kata Ayub, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dan ayat 34b tepatnya, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika seseorang udah menganggap sesuatu itu gak berharga, gak ada alasan untuk mempertahankannya. Ketika seseorang udah melihat sesuatu yang istimewa, tapi bagi dia gak berharga, so ya, dia akan dengan mudah menyerahkan hal tersebut. Saya suka ketika Bapak Gembala pernah sekali firman, dia bilang bahwa Roh Kudus akan bekerja bagi yang perlu. Ibaratnya ketika kamu mau makan sesuatu nih, ketika kamu udah ditawarin makanan kesukaan kamu, let's say ayam geprek, tapi kamu udah posisi kenyang dan merasa gak perlu makanan itu mau berapa piring pun kamu gak akan terima. Dan apa yang kamu lakukan, kamu akan kasih ayam geprek itu ke orang lain. Bukan karena gak berharga, tapi kamu merasa itu gak perlu gitu. Dan parahnya lagi, Esau di sini menganggap bahwa ya udah, hak kesulungan itu memandang ringan. Kalau kamu baca terjemahan bahasa Inggrisnya, digunakan istilah despise, yang artinya memandang rendah. So, ya dia memandang rendah tentang hak kesulungannya. Dan kalau kita tahu bahwa hak sulungan adalah sesuatu yang melekat pada anak sulung, ya nggak sih? Ya dong. Masa hak sulung sama anak bungsu kan agak aneh ya. Nah, kita tahu bahwa ketika kita lahir ya, kita nggak bisa memutuskan kita mau sulung atau bungsu kan. Saya bungsu, mungkin ada yang sulung yang nonton gitu. Ya kita nggak bisa menentukan gitu kan. Lu yang lahir duluan ya gitu. Kita diskusi di dalam perut gitu sama saudara-saudara kita. Lu lahir duluan ya, gue yang kedua gitu, atau gue yang ketiga deh. Karena gue mau chill dulu di sini misalkan gitu, ngomong kayak gitu di perut ibumu gitu. Kayaknya nggak bisa deh gitu kan, kayak ya udah itu jadi takdirmu untuk lahir sebagai anak sulung. Dan menjadi anak sulung merupakan sebuah hal yang spesial. Karena anak sulung seringkali dianggap sebagai pemimpin, dewasa, dan juga mengayomi adik-adiknya. Dan saya tahu ketika saya mengucapkan hal ini adalah momen dimana yang nonton di rumah mungkin langsung memandang kakaknya. Dan ya saya penasaran dengan apa yang ada di pikiran tentang si sulung ini. Tapi ya itu adalah, sulung tuh pemimpin, mengayomi adik-adiknya gitu kan, karena suka ada ya. Kalau adiknya lagi nakal, itu kak, tolong dong jagain adiknya gitu kan. Suka kedengar istilah gitu, atau orang tua ngomong kayak gitu. Dan ya memang si sulung adalah seorang pemimpin di kalangan anak-anak gitu. Jadi sebuah hal yang spesial. Tapi kita melihat bahwa apa yang Esau lakukan adalah menukar sesuatu yang sifatnya kekal, menukar sesuatu yang sifatnya absolut dan memang untuk dia, untuk sesuatu yang sementara. Dia tukarkan kesulungannya dengan makanan kacang merah yang mau diawet-awet segimanapun, mau dimakan sehemat-hemat apapun, pasti akan ada habisnya atau sementara. So, dia udah tukarkan sesuatu yang sifatnya kekal untuk sesuatu yang sementara. And I wonder kenapa Esau lakukan itu? Karena mungkin dia merasa itu gak berharga. So kalau saya bisa tanya sama teman-teman semua, apakah kamu sadar bahwa apa adanya kamu tuh berharga? Kamu tuh mahal harganya. Tuhan tuh udah tebus kamu dengan darahnya, hidupnya. Mahal banget. Dan bagaimana kamu sangat dikasih Tuhan. Terlepas kamu sulung atau bungsu, Tuhan gak pilih kasih. Kamu mahal banget harganya kamu tuh. Kamu berharga banget. Kamu dikasih Tuhan banget. Tapi ketika kamu gak sadar tentang hal itu, kamu akan menganggap itu seperti Esau. Kamu akan menganggap hal itu rendah. Nothing kok. Kayaknya kalau gak gitu juga gue hidup deh. Come on. Saya pengen kita mulai punya POV atau point of view yang baru tentang diri kita. So you don't have to be seseorang yang minder, gak percaya diri, merasa pelayananmu kecil. Tapi karena kamu anak Tuhan, apalagi kamu di rumah Tuhan itu di gereja, seharusnya kamu gak minder dengan diri kamu.
Seharusnya kamu menjadi diri kamu apa adanya dan lakuin segala sesuatunya dengan segenap hatimu. Karena kamu tahu, kamu anak Tuhan dan kamu berharga. Dan apapun kata orang tentang dirimu, tentang pelayananmu, mungkin ada orang yang nyinyir, mungkin ada orang yang menganggap rendah. That's okay. Pada akhirnya orang yang menganggap rendah akan kehilangan sesuatu yang menurut dia kecil, tapi itu berharga. Sama seperti Esau, dia kehilangan hak kesulungannya dan dia menukarkan dengan kacang merah. Sesuatu yang sementara dan pada akhirnya bisa hilang. So saya bertanya-tanya gitu. Seringkali kita adalah Esau, teman-teman. Mencari pengakuan di luar, tetap lakuin sesuatu yang awal gak damai buat kita. Untuk nongkrong. Dan sorry to say, mungkin kamu ngerokok. Mungkin kamu nonton pornografi sama teman-teman kamu. Kamu tahu itu gak damai, kamu tahu itu gak benar. Atau mungkin hal-hal lain yang mungkin gak mendamaikan kamu. Tapi kamu tetap lakuin itu karena kamu pengen tetap ada di satu kelompok yang menerima kamu apa adanya. Kamu merasa di luar kelompok itu kamu gak akan diterima. Di luar kelompok itu kamu akan sendirian dan gak ada orang yang suka sendirian. Tapi saya coba bisa bilang sama diri kamu bahwa ya kamu gak pernah sendiri gitu. Selalu ada orang-orang yang Tuhan taruhkan buat hidupmu untuk menemani engkau apa adanya. Engkau gak perlu harus menukarkan sesuatu yang kekal untuk sesuatu yang sementara untuk kamu bisa tetap bertahan hidup. No, come on. Karena saya percaya yang kekal adalah udah menjadi milik kamu. So itu gak akan boleh dirampas kecuali kamu sia-siakan. So please, jangan sia-siakan hal tersebut. Karena jangan sampai seperti Esau yang pada akhirnya ketika dia sadar hak kesulungannya itu penting dan dia tahu dia kehilangan dan itu adalah diambil oleh Yakub, dia marah. Dan apa responnya? Emosi. Dan dia bahkan sampai bilang saya akan bunuh adik saya Yakub karena atas apa yang dia telah lakukan. So, padahal kalau di kita flashback semua dimulai dari ketika Esau memandang rendah hak kesulungannya. Dan mungkin kamu ngomong sama saya gitu, astaga kok aku gak sadar. Salah ya aku udah kayak gitu ya. Selama ini aku sia-siakan Tuhan gitu. Selama ini aku sia-siakan kehidupan rohaniku untuk aku bisa tetap sama teman-teman aku have fun dan tetap diterima. Aku lakuin apa yang mereka mau, lakuin apa yang mereka minta, apa yang mereka tawarkan ke aku terima terus. Meskipun aku tahu aku nggak enak, aku merasa nggak damai, tapi aku tetap lakuin itu karena aku pengen tetap punya orang-orang di sekitarku dan aku takut kehilangan mereka. So aku korbankan sesuatu yang sifatnya kekal. Bagus kalau nggak sih tentang hal ini. Tapi bisa aja ketika kamu salah dan kamu tetap lakukan hal itu semua kamu lakukan dengan sadar. Bukan cuma kamu, kita. Karena kita punya namanya nafsu dan keinginan. Sampai akhirnya kamu kehilangan sesuatu yang berharga dan akhirnya nyesel. That's us. Manusia-manusia yang selalu punya rasa nyesel gitu. Dan ya, saya cuma bisa bilang bahwa yuk, kembali lagi punya POV yang benar tentang diri kamu. Apa adanya Tuhan pandang berharga, apa adanya kamu. Don't let anyone define you. Karena hanya Tuhan yang bisa define kamu apa adanya, yaitu kamu anak Tuhan. Kamu jadi Kristen karena ada tujuannya di situ. Bukan karena plek Tuhan pilih gitu cap-cip-cup kamu Kristen. No. That's a privilege. Itu sebuah status yang berharga yang absolut yang Tuhan kasih buat kamu. So jangan seperti Esau yang korbankan itu untuk hal yang sementara. Karena pada akhirnya kamu akan nyesel. So kalau sudah tentang bagaimana kamu berharga dan dicintai, it helps you untuk memandang orang lain sama seperti Tuhan memandang orang lain dan juga memandangmu. Saya percaya ketika kita udah beres dengan diri kita akan bisa lakuin sesuatu buat orang lain. Karena ingat, identity kita adalah influencer. Saya pernah bahas itu. Yang tidak ditentukan oleh berapa follower Instagrammu. Tentukan seberapa sosialitanya kamu. Buat kamu ada influencer yang menentukan berapa orang yang jadi follower ya Tuhan lewat hidup kamu. Kamu adalah influencer. Dan ketika kamu menginfluence seorang, bukan benefitnya buat kamu. But it's all for the glory of God.
Kenapa? Because that's you. That's you. Itulah identiti kamu anak Tuhan. Come on. Kamu bisa lakuin itu. Tapi jangan sampai kalah sama rasa minder. Ayo dong. 2021 udah setengah bulan nih. Setengah bulan. Udah setengah tahun nih. Kembali ke resolusi kita. Kembali lagi ke apa yang mau kita capai. Gak ada kata terlambat untuk coba hal yang baru. Dan mulai punya point of view yang baru tentang diri kita sendiri. Oke, saya akan masuk poin saya yang kedua. Dalam kita memandang diri kita udah sadar siapa diri kita sebenarnya. Saya pengen kita memandang orang lain sama seperti bagaimana Tuhan memandang kita. Harga. Kasihi kita apa adanya. So you should find why in everything. Find why in everything. Saya sering bilang seperti ini ke teman-teman komsel gitu. Kadang kita tuh terlalu fokus sama how to. Lebih dari why. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita fokus untuk bagaimana jadi anak Tuhan. Lebih dari kenapa kita jadi anak Tuhan. Kita fokus gimana caranya pelayanan yang baik. Gimana caranya terlihat rohani. Bagaimana caranya diterima orang. Bagaimana caranya ketika kamu merangkul orang. Bagaimana caranya kamu mulai percakapan, gimana caranya kamu bisa mendoakan seorang, bagaimana caranya kamu bisa tumpang tangan orang itu rebah. Ya, bagaimana caranya berbahasa roh. How to. Banyak orang cari tentang sesuatu yang sifatnya how to. Bagaimana menjadi kaya dalam waktu 3 bulan, orang akan cari buku itu. Bagaimana mahir bahasa Inggris dalam waktu 3 hari. Ya orang akan cari itu. Karena orang cari how to. Dan saya percaya bahwa itu yang terjadi. Kita sering sekali cari tentang how to be a Christian. Bagaimana jadi anak Tuhan. Tapi kalau saya tanya lagi sama teman-teman, kenapa teman-teman jadi Kristen? Kenapa teman-teman mau jadi anak Tuhan? Kenapa teman-teman mau lakuin pelayanan ini? Kenapa teman-teman mau untuk berkorban buat orang lain? Kenapa teman-teman mau korbanin waktu teman-teman buat nonton konten YouTube-nya Youth GMLR dan habiskan kuota kalian di situ? Kenapa? Kenapa? Kalau saya boleh tanya, apakah itu karena teman-teman fokus tentang, oh iya untuk jadi orang Kristen saya harus ibadah tiap minggu. Tapi teman-teman gak ada, kalau tanya why-nya kenapa? Ya karena saya mau terlihat jadi orang Kristen yang baik kok. Boleh sih, saya gak larang. Cuman kalau teman-teman kelihatan hilang why-nya, jadi anak Tuhan akan jadi beban. Percaya. Karena kita fokus untuk terus sempurnakan cara kita. Padahal gak ada yang bisa sempurnakan kita selain Tuhan Yesus. Kita akan capek dan kita akan merasa jadi beban. Nah, saya pengen belajar dari kisah Maria dan Marta. Ini mirip sih sama dengan kisahnya Esau dan Yakub. Dan ketika saya dapatkan ini, saya sangat excited untuk bagian sama teman-teman. Kita akan buka di Lukas 10 ayat 39 sampai 40 . Saya akan bacakan buat teman-teman. Demikianlah firman Tuhan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. So, kalau kita fokus pada how to serve Jesus, kita bisa melihat bahwa Marta unggul dan Maria pemalas. Saya pengen kita flashback lagi lagu-lagu sekolah minggu. Saya coba mengingat. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta, sama-sama mengundang Yesus datang ke rumahnya. Marta sedang sibuk di dapur, Maria duduk. Maria duduk loh. Marta sibuk, Maria duduk loh. Marta sibuk loh, bukan Marta sedang santai di dapur. Marta sibuk di dapur, Maria duduk gitu. Come on, Maria duduk. Kalau kita lihat tentang how to, bagaimana kita melayani Tuhan, kita bisa definisikan ini Maria, come on, pemalas banget. Duduk loh. Marta sibuk. Marta mungkin adalah orang-orang yang datang ke mimbar dan lagi stem gitar.
Marta mungkin adalah orang-orang yang bolak-balik ke mimbar untuk siapin segala sesuatu, make sure everything good. Memastikan segala prosesnya baik. Tapi Maria adalah orang-orang yang ketika dia mau melayani, dia duduk dan berdoa dan berkata sama Tuhan, Tuhan, kiranya apa yang aku katakan seperti apa yang Engkau katakan. Ketika apa yang aku layani sama seperti apa yang Kau taruhkan dalam hatiku untuk aku lakuin sesuatu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. So, seringkali kita sibuk dengan itu. Come on. Kita sibuk untuk kejar how to-nya. Tapi kalau kita lihat faktor why-nya. Kenapa Maria mengundang Yesus? Kenapa Marta mengundang Yesus? Apa alasannya? Kita tahu bahwa statement Tuhan menjadi sebuah jawaban bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dalam dirinya. Kalau di terjemahan bahasa Inggris bukan hanya terbaik, menjadi terbaik dan apa yang menjadi kebutuhannya Maria. So, ketika Tuhan datang gitu, mungkin Marta yang ada di pikirannya, point of view-nya adalah, oh, gue harus ngapain? How to? Oke, gue harus masak ini. Gue harus masak ini. Gue harus bersihin ini. Gue harus siapkan meja. Gue harus make sure semua rapi. Dan sebagainya. Sedangkan Maria ketika dia melihat Yesus datang, mungkin yang ada di kepalanya adalah, aku pengen terus sama Tuhan selama dia ada di rumah ini. Aku gak mau sedikit pun lepas dari Tuhan. Aku mau terus bersama dia. Aku mau terus dalam hadiratnya selama dia ada di rumah ini. So, Maria lakuin tugasnya. Maria lakukan apa yang menjadi keinginannya. Duduk diam dan mendengar Yesus. Dan hasil Marta mengamuk kan. Kok dia kayak merasa dibebani itu dalam melayani. Sedangkan Maria duduk-duduk aja gitu. Nah, saya pengen ajak teman-teman berpikir dengan logika ya. Berpikir dengan, ya kita discuss aja gitu. Ketika Yesus pergi nih dari rumah itu, saya sih pengen nanya sih ke Marta dan Maria. Marta dapat apa sih? Capek kok, mungkin gitu ya. Capek, gue gini, gue udah melayani Yesus gini, capek gue, pengen istirahat. Dan kalau kita tanya sama Maria apa yang kamu dapat? Dapatkan bagian terbaiknya. Yang Tuhan bilang itu gak akan pernah diambil daripadanya. Come on. Find why in everything. Temukan why-mu dalam hal kamu jadi anak Tuhan. Kenapa kamu masuk kampus ini? Kenapa kamu lakuin pekerjaan ini? Segala sesuatu dalam aspek hidupmu kamu lakukan dengan find why. Alasannya apa? Apalagi kalau alasannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kamu akan melihat bahwa jadi anak Tuhan bukanlah beban. Tapi karena kamu tahu alasan kamu hidup di dunia sebagai anak Tuhan adalah untuk memuliakan namanya. So, kamu akan lakukan itu dengan sepenuh hati kamu. Sebarkan kabar baik. Dan jadi terang dan garam. Maka kamu akan berusaha lakukan karena kamu tahu itulah identitas dan alasan kamu hidup. Ya, itu sangat menarik. Karena kita seringkali temukan how to-nya daripada why-nya. Dan jujur saya juga orang yang kayak gitu. Dan itu semua dimulai dari sudut pandang. Bagaimana kita memandang sesuatu. Bagaimana kita memandang diri kita. Dan bagaimana kita memandang Tuhan kita. Ada sebuah statement dari seorang pendeta yang bilang seperti ini. Kalau kamu mengasihi Tuhan, pasti kamu mengasihi sesamamu. Itu udah hal yang pasti. Itu mengalir. Pelayanan gue terlalu kecil kok. Apa sih, orang juga gak lihat. Saya cuma bisa bilang teman-teman, mungkin Marta kelihatan sibuk. Mungkin Marta akan dipandang mulia oleh orang-orang ketika dia melayani. Wih, sibuk banget. Wih, dia prepare banget. Nah, Marta mungkin cuma duduk dan dengerin Yesus. Itu hal yang kecil mungkin bagi orang kelihatan. Dia gak sibuk. Saya cuma bisa bilang sama teman-teman, gak ada hal yang terlalu kecil untuk dikecilkan. Sekali lagi, gak ada hal yang terlalu kecil untuk dikecilkan. Di hadapan Tuhan, small things matters. Dia melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Esau memandang kecil, memandang rendah hak kesulungannya. Tapi kamu tahu, dari hak kesulungan itu, ketika Ayub mendapatkannya, Ayub
Ayub pergi dari rumahnya, dia berkelana dan sebagainya. Kita tahu pada akhirnya Yakub berubah nama menjadi Israel. Dan akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya atau lahirnya bangsa Israel. Dan itu dimulai ketika Esau memandang rendah, memandang ringan yang namanya hak kesulungan. So jangan anggap rendah sesuatu yang kamu anggap kecil, terlalu kecil. Karena apa yang menurut kamu kecil belum tentu kecil buat Tuhan. Karena sesuatu yang kecil itu bisa jadi benih. Biji sesawi yang Tuhan bisa bilang itu bisa pindahkan gunung. So it's important. Dan saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Saya sangat concern akhir-akhir ini untuk bilang sama orang tentang self-awareness gitu. Bahwa kamu teh berharga banget. Saya selalu sadar, saya punya cermin di sini. Saya sebenarnya, karena kita, ya natur kita bercermin gitu. Kita suka bercermin, dan kalau saya bisa tanya teman-teman, apa sih yang teman-teman lakukan ketika teman-teman bercermin? Apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman bercermin? Ya mau cermin kecil, atau kadang di rumah ada mungkin cermin besar. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman lihat cerminnya. Apa yang teman-teman lihat dari cerminnya? Di orang lain. Saya bercermin yang saya lihat Tommy gitu. Bukan ya? Ngeri juga sih kalau gitu. Saya bercermin yang saya lihat diri saya. Apa adanya. Dengan diri saya apa adanya. Dengan berat badan saya, dengan tinggi saya, dengan kondisi wajah saya, dengan apa yang saya miliki, saya melihat itu. Itu gak bisa dirubah. Terus apalagi kamu lakukan ketika kamu bercermin? Yang cowok senang beresin rambut mungkin. Saya cukup hobi beresin rambut. Itu yang saya lakukan pertama ketika bercermin gitu. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu mencoba untuk nyobain baju dan mungkin mix and match gitu. Bagus gak ya? Baju ini sama ini. So, apa esensi bercermin yang mau saya bagikan sama teman-teman? Bercermin atau memandang diri berharga bukan berarti mengubah diri kita jadi orang lain yang kita nilai lebih berharga dari kita. No. Itu tidak mengubah identitinya. Kita tetap kita. Tapi apa kita lakukan adalah mencoba membereskan rambut, berarti kita mencoba membereskan hidup kita. Sesuatu yang gak beres, yang gak berantakan, kita bereskan. Kita mix and match baju dalam artian apa? Kita coba untuk jadi versi terbaik hidup kita. Kita coba jadi versi terbaik. Kita coba untuk oke, gue pengen tambah seperti ini karena gue tahu ini yang terbaik buat diri gue. Gue mau ke gereja, gue mau pakai baju ini ya. Karena ini baju terbaik gue gitu. So gue akan mix and match. Gue akan pastikan ketika gue datang ke gereja, gue datang dengan rapi. Gue datang ketika orang lihat gue, orang melihat, wih si Indra datang dengan pakaian terbaiknya gitu. Dan itu berarti bahwa kita mau untuk jadi versi terbaik hidup kita. Bukan versi terbaik hidup orang lain dan kita berharap jadi orang lain. No. Itu alasan kita bercermin. So, ada beberapa orang yang takut bercermin. Saya pernah dengar. Karena dia kecewa sama dirinya sendiri. Karena dia gak suka dengan bentuk bibirnya. Dengan jenongnya. Apa saya ngomongin diri saya sendiri. Gak suka dengan perutnya yang besar, mungkin tangannya yang besar. Kadang mengeluh ketika berkaca, oh kok gue gini ya? Kok gini ya? Kok bentuk muka gue gini? Kenapa gue gak sama kayak dia ya? Kenapa gue gak sekurus dia dan sebagainya? Tapi yuk ketika kita bercermin, kita lihat kita gak bisa ubah orang ini yang ada di kaca. That's us. Tapi kamu selalu bisa kok mengupgrade diri kamu. Orang mungkin menganggap kamu, ya sorry to say, kata-kata cukup kasar. Gendut. Lu mah gak seganteng dan sebagainya. Itu kasar banget sih. Kasar banget, itu body shaming banget. Cuman ya I'm so sorry. Tapi itu yang sering dikatakan orang. Tapi ketika lihat diri kita dan kita pandang bahwa gila ya, gue tuh berharga banget ya. Gue tuh berharga banget ya. Gue tuh ciptaan Tuhan yang paling luar biasa ya. So karena gue berharga, so gue akan bereskan hidup gue seberes mungkin. Dan gue akan kenakan baju terbaik gue karena gue mau jadi versi terbaik gue. Ketika gue bercermin sebelum gue kerja, gue mau jadi versi terbaik gue ketika gue bekerja. Ketika gue ke gereja dan gue pelayanan, gue mau pakai kain baju terbaik. Dalam artinya gue menjadi versi terbaik dalam diri gue. Ketika gue melayani,
Kenapa? Alasannya bukan how to. Because that's us. Itu kita. Itu gak bisa dirubah. Saya berdoa teman-teman. Ketika itu dimulai dengan dirimu, itu beres. Saya percaya sama seperti Yakub yang menjadi awal dari lahirnya generasi bangsa Israel. Bangsa yang takut akan Tuhan. Hidupmu akan jadi seorang yang memulai generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Saya berdoa buat teman-teman semua. Bapak, kami sungguh bersyukur buat firman hari ini. So grateful dan kami belajar untuk bagaimana memandang diri kami. Dan kami tahu Kau pandang kami berharga. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dikecilkan dalam hidup kami. Karena everything's matter. Dan kami tahu kami melakukan yang terbaik. Ketika kami berkaca, kami gak berharap jadi orang lain Tuhan. Kami tahu kami adalah kami. Tapi kami belajar untuk rapikan rambut kami. Bereskan hidup kami. Untuk terus menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Engkau. Dan menjadi pribadi yang terus kenakan baju yang terbaik. Dalam arti kami menjadi versi yang terbaik buat hidup kami. Buat orang lain. Di tengah pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami menjadi versi yang terbaik. Kami tahu seringkali kami direndahkan mungkin Tuhan. Seringkali juga kami dianggap kecil. Dikesampingkan, dipinggirkan. Tapi kami tahu kami harus belajar untuk mendengar mana yang kami bisa dengar. Kami gak mau hanya sibuk seperti Marta yang hanya melakukan tugas-tugasnya. Tapi telah melupakan bagian terbaiknya. Di saat kami menjadi Maria. Yang kami bersama-sama duduk diam. Sebelum kami melakukan sesuatu dan bertanya sama Engkau. Tuhan, apakah bagian terbaikku yang ingin Kau sediakan? Aku mau kejar itu, aku mau lakuin itu. Terus berbicara buat setiap anak-anakmu. Hal-mu terbatas, tapi hal-mu percaya Engkau yang sampaikan isi hatimu. Biar nama-Mu dipermuliakan. Dan setiap anakmu bisa jadi pulih. Dan gak minder lagi, dan gak lagi merasa gak layak. Tapi menjadi pribadi saya, aku anak Tuhan. Dan aku melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan aku mau melangkah. Yes Lord, aku mau melangkah. Aku mau lakukan hal-hal kecil sederhana, tapi aku tahu Tuhan yang sertai dan itu akan jadi hal-hal yang perlahan jadi hal yang besar. Dan itu akan jadi berkat bagi generasi. So thank you Bapa, meteraikan firman-Mu dan berbicara buat setiap pribadi yang mendengarkan hari ini Bapa. So grateful, berkat anak-anak-Mu, Kau mengasihi mereka dan Kau pandang mereka berharga. Mereka sangat mahal harganya Bapa, Kau tahu. Karena penebusan-Mu dari kayu salib yang membuat mereka berharga, mahal. Dan mereka bisa lakukan sesuatu yang memuliakan nama-Mu. Dimulai ketika mereka mau. Aku percaya itu ada dalam hati mereka. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. God bless you.